Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat anak-anak, hari ini kita belajar Bahasa Indonesia tema 6, subtema 1, yang materinya berkaitan dengan puisi. Nah, waktu kelas 2, kita semua telah mempelajari tentang puisi. Nah, hari ini kita belajar lagi. Nah, materi yang pertama yaitu di sini kita akan mengenal puisi beserta ciri-cirinya. Nah, di sini definisi puisi. Puisi merupakan karya sastra yang berisi curahan perasaan penyair tentang apa yang dilihat, dirasa, dan dipikirkan menggunakan kata-kata. Nah, jadi puisi ini dibuat dengan penuh perasaan, dan ketika kita membacanya pun harus menggunakan perasaan. Nah, di sini pengarang puisi biasanya disebut dengan penyair. Jadi yang membuat puisi itu disebut penyair. Nah, kemudian ciri berikutnya adalah, ini harus diperhatikan ya, bahwa puisi itu berisi ketika kita membuat puisi, penyusunannya itu harus ada baris, bait, serta bahasanya terkait oleh irama dan rima. Nanti kita akan pelajari lebih dalam apa itu dari baris dan bait. Oke. Nah, puisi tadi kan sudah disampaikan bahwa puisi itu tersusun dalam bentuk bait-bait. Nah, dalam suatu bait puisi terdapat beberapa baris atau kata. Jadi Ibu akan tampilkan contohnya ya nanti. Nah, dalam puisi juga terdapat irama dan rima. Nah, jadi irama itu keselarasan bunyi pada puisi yang dibentuk oleh pergantian tekanan kata. Jadi irama itu seperti kalau dalam lagu seperti kita bernyanyi. Nah, jadi harus ada intonasinya, harus ada penekanan kata. Kemudian irama berhubungan dengan panjang pendeknya bunyi serta kemerduan bunyi saat puisi dibacakan. Itu ya yang tadi Ibu katakan. Jadi kalau ibarat lagu itu seperti kita menyanyi. Jadi kemerduan bunyinya itu pun harus diperhatikan, panjang pendeknya bunyi. Sedangkan rima adalah persamaan bunyi yang ada dalam baris. Oke. Nah, sekarang kita akan seperti yang tadi Ibu bilang. Nah, di sini ada sini ada puisi yang judulnya Cita-Cita, dibuat atau pengarangnya adalah Frida. Nah, tadi di sini ciri-ciri puisi adalah tersusun oleh beberapa bait. Nah, tersusun oleh beberapa bait ya. Dari di sini disebutkan puisi tersusun atas baris dan bait. Nah, kalian harus bisa bedakan mana baris dan mana bait. Nah, baris. Nah, di sini ada puisi Cita-Cita karya Frida. Nah, baris. Jadi ini ada penjelasannya ya. Ini baris pertama, ini baris kedua, dan ini baris ketiga, dan seterusnya ya. Nah, jadi satu begini, ini namanya baris. Nah, sedangkan keseluruhan ini adalah bait puisi. Jadi di sini ini bait pertama, ini bait kedua. Gitu ya. Oke. Sekali lagi, baris itu yang ini. Ini baris. Bait itu yang keseluruhan. Nah, oke. Nah, sekarang kita akan belajar tentang rima. Tadi ciri-ciri puisi, selain ada baris dan bait, ada irama dan rima. Tadi Ibu sudah jelaskan bahwa irama itu seperti kita bernyanyi ya. Jadi kalau kita baca puisi juga harus menggunakan keindahan nada. Kita harus membedakan penekanan kata yang satu dengan kata yang lain, penekanannya itu berbeda. Nanti kita akan belajar lagi bagaimana cara membaca puisi, tapi di sini kita akan lanjut dulu dengan materi tentang rima. Nah, rima. Nah, di sini rima itu tadi dijelaskan bahwa rima adalah persamaan bunyi
dalam setiap baris puisi. Nah, di sini ada rima dengan pola ABAB. Nah, pola ABAB ini maksudnya adalah, di sini kita langsung masih contoh aja ya. Nah, ini adalah pola berirama pola ABAB. Kenapa di sini disebutkan ABAB? Kita perhatikan di setiap baris, kita lihat huruf terakhirnya. Ini huruf terakhirnya adalah I, yang ini U, I, U. I, U, I, U. Nah, jadi polanya sama ya, A, B, A, B, A, B, A, B. Enggak. Di sini maksudnya bukan harus terakhirnya A atau B, enggak ya, tapi polanya ini yang harus diperhatikan. Polanya A, B, A, B. Dilihat huruf terakhirnya ini. Jadi dia selang-seling. I, U, I, U. Gitu ya polanya. Nah, sekarang pola yang berikutnya adalah pola A, B, A, B. Nah, tadi kan B. Tadi polanya yang pertama adalah AB. Yang pertama adalah ABAB. Nah, sekarang adalah pola yang selanjutnya adalah ini sama ya. Ya, yang kedua ini juga masih sama. Oh, ini polanya salah. Jadi harusnya A, B, B, A. Ibu yang salah baca. Jadi polanya adalah A, B, B, A, A, B, B, A. Jadi dia selang-seling. Langsung aja Ibu kita lihat ke contohnya. A, A, I, I ya. Ini A, I, A. Ikut pola yang ini. Jadi intinya itu kalian ingat ketika disuruh ditanya rima dalam puisi tersebut berirama apa. Nah, kalian langsung lihat aja puisinya, lihat terakhirnya. Contoh di sini kita huruf terakhirnya A, I, A. Berarti kan dia apa? A, B, B, A. Dia A-nya di ujung depan dan belakang, B-nya di tengah, gitu aja ya, sama aja. Kemudian yang ini polanya AA, jadi semua terakhirnya itu hurufnya sama. Keempat baris terakhir hurufnya sama. I, gitu ya. Oke, polanya adalah A, A, A. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu polanya AA, BB. Sama di sini huruf, kita lihat baris huruf terakhir pada baris pertama itu U, baris kedua U, baris ketiga N, baris keempat N. Jadi polanya adalah AA, BB. Oke. Nah, nanti yang masih belum paham bisa ditanya ya. Jadi polanya itu ada 4. Pola irama itu ada 4. Yang pertama adalah A, B, A, B. Jadi dia selang-seling A, B, A, B. Kemudian pola irama yang kedua adalah A, B, B, A. Jadi B-nya di tengah ya, A-nya di depan dan di belakang. A, B, B, A. Kemudian pola ketiga adalah A-nya di depan, A, A, B, B. Kemudian pola yang keempat adalah A semuanya. Oke. Nah, jadi kalian tadi ya pesan ibu, jadi untuk mempermudah misalnya ditanya irama apa, kalian langsung lihat saja terakhir hurufnya seperti apa. Nah, untuk latihan soalnya yang bisa buka halaman 24, latihan subtema 1 dikerjakan dari nomor 1, 2, 3, 4, 5 dikerjakan. Tulis soal langsung jawab, puisinya tidak usah ditulis. Jadi tulis soal langsung jawab, kemudian dikumpul via link. Linknya masih sama kayak kemarin ya, jadi linknya nggak berubah, tetap sama kayak kemarin. Oke, terima kasih. Buat anak-anak yang mau bertanya, boleh WA Japri Ibu Guru. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.